Kesukaan kami es degan dalam satu minggu itu 1 kali, kadang 2 kali. Pokoknya tidak luput dari es degan ya. Ya musim hujan atau enggak, pokoknya es degan ini disesuaikan ya. Kalau pas lagi hujan-hujan ya saya lebih suka tidak pakai es. Biasanya saya sering beli itu tanpa gula. Kalau bakso dan anak-anak itu pakai gula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Mbak Malinda di Jakarta. Di awal kolesterol, lama-lama berkembang jadi stroke, diabetes, jantung. Apakah benar kolesterol itu bisa berkembang jadi penyakit yang bermacam-macam? Pertanyaan yang kedua, hampir semua penyakit asalnya dari pikiran, karena dengan banyak pikiran membuat jantung itu memompa tidak stabil. Apakah benar? Sebenarnya prinsip dari pikiran itu teorinya orang barat ya. Kalau saya berani mengatakan seperti itu. Saya berani ngajak debat dengan orang barat. Kalau mereka dikit-dikit stroke karena pikiran, diabetes karena pikiran, jantung karena pikiran, kolesterol karena pikiran. Pikiran yang mana? Ini kan nggak dijelaskan. Kalau saya mengatakan itu bukan dari pikiran. Kolesterol dari mana? Kolesterol dari kaku hati. Coba nanti dites ya, hampir semua orang yang kena kolesterol itu kaku hatinya, suka eyel-eyelan, suka ngajak debat. Ya kalau kurang percaya, coba saja kalau ada orang yang suka ngajak adu debat ya, suka ayel-ayelan, hatinya kaku, meskipun saat ini belum kolesterol, insya Allah lama-lama akan kolesterol. Dan kolesterol model begini nih, apalagi kaku hatinya dengan orang tua ya, apalagi seorang anak berhadapan dengan orang tua, kalau dinasihati itu kaku, suka ayel-ayelan, suka ngajak debat sama orang tuanya. Biasanya kolesterol yang model begini nih agak sulit turun, bukan tidak bisa ya, agak sulit turun. Ini tolong digarisbawahi ya, biar ingat. Jadi teorinya orang barat kalau dikit-dikit semua dari pikiran. Pikiran yang mana? Ya akhirnya pingin relax ya, dharma wisata ke sana kemari ya, karena tidak nemuin obatnya, sudah nggak mempan, pakai obat ini, pakai obat itu, kok masih tinggi kolesterolnya. Akhirnya mungkin dari pikiran, akhirnya piknik ya, ke sana kemari ya, pulang dari piknik ya masih tinggi aja kolesterolnya. Kalau saya mengatakan itu bukan dari pikiran, kolesterol itu dari kaku hati. Ini tolong diingat dan digarisbawahi ya, biar ingat. Kolesterol dari kaku hati, suka ayel-ayelan, suka ngajak debat. Islam itu sebenarnya simple ya secara teori, tapi prakteknya tuh yang memang agak sulit. Coba orang itu kalau sudah nggak ayel-ayelan, tidak ngajak adu debat, kalau dinasihati mau mendengarkan, hatinya nggak kaku, nggak keras, insya Allah akan normal kembali kolesterolnya. Itulah ujian untuk menemukan amal soleh masing-masing. Sebenarnya Allah Ta'ala itu memberikan kolesterol itu ujian bagi umat Islam ya, untuk menemukan kesalahannya di hadapan Allah. Ya sama, penyakit itu diberikan oleh Allah Ta'ala itu memang untuk menemukan kesalahannya di hadapan Allah. Karena orang itu sudah merasa dibantu oleh dokter, oleh rumah sakit yang canggih, akhirnya ya dia tuh lupa. Kalau sakit ya dikit-dikit langsung ke dokter. Ya itu nanti lama-lama ya bisa menuhankan ya, lama-lama. Akhirnya dia tidak minta ampun pada Allah. Kalau ada orang pinter bicara, loh itu kan ikhtiar. Ke dokter itu kan ikhtiar. Pada orang yang mampu, yang ngerti ya, nanti dulu memang betul, tapi bukan dalam hal yang seperti ini ya. Bisa kita korek lagi dalam Quran, kita bisa lihat
Ya tidak usah mengeluarkan uang banyak-banyak ya. Orang itu kalau sudah mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, terus ikhlas, tulus, serius, ya penyakit itu ya meskipun tanpa ke dokter ya diberikan yang selama ini, misalnya kolesterolnya tinggi ya jadi normal. Bunda sampai sekarang nggak ada kolesterol, karena kalau Pak Su, misalnya saya dengan Pak Su ya kadang-kadang ya saling menasihati, terus kalau Pak Su itu nggak setuju, kelihatannya mau ngajak debat, ya Bunda lebih baik diam, tidak saya teruskan. Saya nggak mau eyel-eyelan, nggak mau ngajak debat. Tapi bukan saya niatkan nanti saya kalau ngajak debat nanti bisa kena kolesterol. Saya niatnya bukan seperti itu. Ya niat patuh saja sama perintah Allah. Karena eyel-eyelan itu termasuk akhlak yang kurang baik di mata Allah, maka tidak saya lakukan. Dan alhamdulillah sampai saat ini meskipun usia sudah 50 ya lebih, Bunda ini sudah 50 lebih tapi tidak kena kolesterol. Kalau orang bilang kolesterol itu dari makanan berlemak, hampir tiap hari Bunda itu suka goreng-gorengan. Ya pokoknya harus diingat, pingin normal kolesterolnya, jangan kaku hatinya, jangan suka adu debat, jangan suka ayel-ayelan, insya Allah kolesterolnya normal kembali. Jadi kalau sudah memperbaiki akhlak, ya ada doanya ya. Ya Allah, jika selama ini aku berkomunikasi dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, sering ayel-ayelan, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku. Setelah itu dibuktikan tidak ayel-ayelan lagi, tidak ngajak debat, tidak terlalu keras hatinya. Kalau dinasehati mau mendengarkan, ya insya Allah kolesterolnya itu yang selama ini tinggi ya bisa normal kembali.